estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, para gozar la full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Kali ini saya akan menjelaskan konflik yang terjadi di Myanmar antara Myanmar dengan suku Rohingya. Sejak dalam kandungan, manusia sudah memiliki hak untuk hidup, bebas, dan memeluk agama tanpa didasari oleh latar belakang misalkan ras, golongan, atau agama, dan harus dilindungi dan dihormati oleh seluruh masyarakat internasional. Berdasarkan Deklarasi HAM tahun 1998 PBB, Pasal 1, 2, dan 3 jelas menyebutkan hal tersebut. Krisis kemanusiaan ini terjadi pada awal abad ke-21. Meluasnya sehingga manusia tidak saling menghormati sesama manusia. Terbukti pada tahun 2017, salah satu etnis yang ada di Myanmar, di kota Rakhine Utara, atau yang sering kita kenal sebagai Rohingya, mendapat kekerasan dan mengejutkan masyarakat internasional. Kekerasan ini dilakukan oleh Myanmar dan kekerasan ini mengarah ke genosida atau pemusnahan. Bentuk kekerasan ini seperti pembatasan pemberian kewarganegaraan, pembatasan ruang gerak berpindah tempat, pembatasan ekonomi, pembunuhan, pelecehan terhadap kaum wanita dan anak-anak. Statuta Roma 1998 pasal 6 genosida adalah dapat diartikan sebagai perbuatan membunuh, menimbulkan luka secara sengaja, memaksa, memindahkan dengan tujuan menghancurkan sebagian, seluruhnya, sekelompok masyarakat internasional, etnis, ras, dan keagamaan. Tetapi hal ini belum bisa memenuhi unsur dari genosida. Berdasarkan putusan Hakim Internasional, kasus ini adalah kejahatan terhadap manusia. Putusan Hakim Internasional berisi bahwa memperingati pemerintah Myanmar untuk melakukan pencegahan terhadap Rohingya karena kasus ini akan menitikberatkan kepada pemusnahan ras atau disebut dengan genosida. Kasus Rohingya ini adalah pelanggaran HAM berat. Maka dari itu, Rohingya harus dilindungi oleh PBB dan sebagai penegasan dari putusan Hakim Internasional. Mengenai pihak-pihak yang bersengketa, pihak di sini adalah yang pertama yang mendapat kekerasan adalah Rohingya atau kita sebut dengan etnis kaum muslimah. Dan pihak kedua yang melakukan kekerasan adalah pemerintah Myanmar, yaitu pemerintah Myanmar ini melakukan kekerasan terhadap Rohingya dan melakukan pemusnahan etnis. Proses penyelesaian sengketa sebenarnya sudah ada sejak tahun-tahun yang lalu. Kasus ini sudah ada sejak lama, tetapi diangkat kembali pada tahun 2017 dan mengejutkan dunia internasional. PBB dalam hal ini sudah pernah membuat organisasi yaitu UNHCR, tetapi fungsinya sebagai perlindungan terhadap pengungsi. Pada tahun 1950, etnis Rohingya sudah pernah mengungsi di negara-negara tetangga. Langkah selanjutnya PBB sudah membentuk R2P atau Responsibility to Protect. Hal ini sebagai perlindungan terhadap warga sipil etnis Rohingya dibuktikan oleh Dewan Keamanan Internasional, yaitu Presidential Statement pada 6 November 2017. Penyertaan Dewan Keamanan Internasional secara tegas mengutuk kekerasan di Rakhine dan mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan atau menghentikan kekerasan di Rohingya dan menghormati hak asasi manusia. Adapun pemerintah Gambia ingin menuntut pemerintah Myanmar dan
ikut serta dalam penyelidikan jaksa internasional di pengadilan Mahkamah Internasional di Belanda. Maka pada tanggal 23 November 2020 keluarlah putusan Hakim Internasional. Isi putusan terbukti bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan kejahatan internasional sesuai dengan ICC, Judicial Decision on Myanmar, yang akan merujuk kepada genosida atau pemusnahan. Isi putusan ini, hakim menegaskan pertanggungjawaban dari pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pertanggungjawaban itu seperti penghentian semua bentuk kekerasan terhadap etnis Rohingya serta perbaikan permukiman warga dan mengganti kerusakan yang ada. Dalam konflik ini, saya menarik kesimpulan tindakan kejahatan secara pasif, sistematik dilakukan oleh golongan tertentu dengan maksud tujuan untuk menghilangkan peradaban. Sebenarnya kejahatan genosida atau kejahatan HAM paling berat berdasarkan deklarasi HAM PBB tahun 1998. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini sangat-sangat tidak terpuji, yaitu menghilangkan atau membersihkan semua etnis Rohingya dengan cara mengambil hak-hak mereka, membunuh, melecehkan, ataupun tidak memberikan hak kewarganegaraan kepada mereka. Dampak-dampak dari hal tersebut, masyarakat internasional ingin sekali, bahkan negara tetangga Gambia ingin sekali menuntut tindakan pemerintah Myanmar. Akhirnya terkaburlah pada tanggal 23 November 2020. Berdasarkan ICC, Judicial Decision on Myanmar, terbukti bahwa Myanmar melakukan kejahatan terhadap manusia dan merujuk kepada genosida atau pemusnahan. Pemerintah maksud saya, Hakim Putusan Internasional menegaskan bahwa pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, menghentikan semua bentuk kekerasan, memperbaiki pemukiman, serta mengganti rugi. Dan hal tersebut harus benar-benar terjadi, sehingga setiap warga negara atau setiap manusia merasakan namanya kebebasan hidup, beragama, beradaptasi, dan melakukan semua kegiatan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai konflik antara Myanmar dan etnis Rohingya. Apabila tadi saya salah dalam penyebutan nama, gelar, ataupun bahasa, saya mohon maaf. Dan semoga video penjelasan saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Stay safe and see you next video.